Oke, baik. Selamat sore. Assalamualaikum untuk kita semua. Ya, selamat sore. Ya, kita kembali di ruang meeting kita hari ini. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, saya akan mengecek kehadiran Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Pak Frans sudah ada ya? Ada Ibu, hadir. Ibu, ya Pak. Ibu Desli. Hadir. Ya, apa kabar Ibu Desi? Ya, Pak Ahmad yang belum hadir ya? Belum Ibu, katanya lampunya sinyalnya kurang bagus. Oh, kendala jaringan ya. Oh iya, Pak Ahmad baru hadir lagi. Baru hadir. Kita sambil lanjut ya. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, mungkin Pak Frans bisa memimpin kita dalam doa. Pak Frans, silahkan. Ya, teman-teman sekalian yang saya hormati, mari kita satu di dalam doa untuk mengawali kegiatan kita. Dan saya membawakan doa ini. Saya meminta untuk kita semua berdoa menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, kasih ya Pak Frans sudah bawa kita ke dalam doa. Terima kasih. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan masuk ke dalam materi literasi digital. Saya izin share screen Bapak Ibu sekalian. Literasi digital. Digital ini kan kita sudah sering banyak mendengar di kalangan masyarakat. Teknologi digital ini sendiri tidak dipungkiri memang sangat berpengaruh dalam sendi kehidupan masyarakat, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dari materi tentang literasi digital ini, di akhir sesi ini peserta mampu ada 3 kegiatan tujuan: merefleksikan kesiapan pribadi menggunakan perkembangan teknologi dalam dunia digital. Yang kedua, mengidentifikasi produk-produk platform teknologi sekolah penggerak, menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dalam memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Di sini saya ingin bertanya, teknologi apa saja yang dapat untuk meningkatkan peran di dalam bidang pendidikan? Mungkin Pak Ahmad bisa? Ya, teknologi yang kemarin saya gunakan masa pandemi itu ada beberapa aplikasi. Itu diantaranya untuk berkomunikasi atau berdiskusi saya menggunakan grup WA, kemudian Messenger, kemudian ada juga Google Classroom. Kemudian untuk menyampaikan materi saya bisa menggunakan PowerPoint, bisa menampilkan video, gambar, atau teks materi. Kemudian bisa juga saya masukkan saya menggunakan Microsoft Office, Word, Excel. Kemudian untuk asesmen atau penilaian tugas atau ulangan harian saya menggunakan Google Form. Oh iya, baik sekali. Terima kasih Pak Ahmad. Sini mungkin dari Pak Frans atau Ibu Desi. Mungkin kalau dari saya, selama ini teknologi yang sudah saya kuasai itu mungkin saya bisa sama juga tadi kayak Pak Ahmad, mungkin saya bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Classroom, terus di sini juga saya mungkin bisa membuat materi juga dari apa yang telah saya dapatkan. Hanya mungkin bagaimana kita bisa menyampaikan ke anak-anak itu yang agak sulit. Ya, makasih Ibu Desi, penjelasannya sudah sangat cukup jelas dan banyak sekali aplikasi teknologi yang sudah digunakan dalam masa pandemi. Kalau Pak Frans bagaimana? Oke. Kalau saya menggunakan penggunaan teknologi otomatis sama aja, hampir sama dengan teman-teman tadi atau guru. Tentunya dalam pembelajaran kita menggunakan Google Classroom, kemudian juga PowerPoint sebagai untuk penunjangnya. Kemudian ada WA yang kita pakai. Dari WA itu bisa juga kita minta siswa untuk membuka berbagai macam informasi. Kemudian juga ada lagi saya memberikan berbagai penjelasan berkaitan dengan penggunaan video, pembuatan video lewat PowerPoint juga.
Nah, itu aja mungkin yang sudah disampaikan teman-teman, sudah lengkap dan saya hanya tambahkan sedikit. Baik, terima kasih Pak Frans. Di sini memang pada dasarnya pada saat masa pandemi saat ini kita sebagai guru benar-benar dituntut untuk memahami atau melaksanakan pembelajaran berdasarkan dengan dasar teknologi. Pembelajaran daring yang didasarkan dengan dasar teknologi. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman di sini adalah mengenal platform teknologi sekolah penggerak dalam pengembangan. Selanjutnya ada ekosistem platform teknologi untuk mendukung pendidikan dan pembelajaran, mengurus administrasi, karakter guru dan pembelajaran yang relevan. Mengurus administrasi ini ada yang pertama itu platform sumber daya sekolah. Di sini ada SIPLA dan ARKAS. SIPLA ini sendiri merupakan sistem informasi pengadaan barang di sekolah. Sementara ARKAS adalah rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Yang kedua ada profil dan rapor pendidikan, ada Google, Belajar ID, G Suite, Chromebook, terus ada platform guru karir atau guru belajar, serta guru mengajar. Ini biasanya kita masuk ke dalam SIM PKB. Di situ ada guru belajar dan guru mengajar. Selanjutnya, platform teknologi sekolah penggerak. Apa itu yang dimaksud dengan platform teknologi sekolah? Di sini adalah sistem informasi elektronik yang berfokus untuk memfasilitasi proses pengelolaan sumber daya sekolah agar lebih efisien dan akuntabel. Sementara tujuan dan manfaatnya sendiri adalah meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses pengelolaan sumber daya sekolah agar dapat memberikan ruang lebih dan terintegrasi. Tadi kita ada lihat SIPLA dan ARKAS. Perbedaan SIPLA dan ARKAS sendiri itu adalah platform teknologi sumber daya yang ada di sekolah. SIPLA sebelumnya itu masih bersifat manual, di mana ada kurir toko, terus pembayarannya bersifat manual. Sementara SIPLA sesudah perkembangan teknologi adalah mitra pengiriman. Ada ekspedisi, ETA, ongkir, mitra pembayaran, virtual account, administrasi, dan lain sebagainya. Contohnya di sini kayak pada saat di sekolah itu misalnya bendahara membeli barang secara manual langsung di toko. Sementara dalam proses SIPLA itu adalah sistem informasi pengadaan di sekolah yang digunakan untuk mengadakan pengadaan barang dan jasa melalui laman SIPLA Kemendikbud yang dibuat oleh Kemendikbud itu sendiri. Selanjutnya ada ARKAS atau MARKAS. Perencanaan dan pelaporan belum terintegrasi dengan pembelajaran pada SIPLA karena belum pembelajarannya masih secara manual. Sementara setelah ada ARKAS dan MARKAS, perencanaan dan pelaporan terintegrasi dengan pembelanjaan pada SIPLA. Jadi itu perbedaannya. Oke, sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, kita akan masuk pada ice breaking, menebak gambar. Untuk merefreshkan pikiran kita sedikit. Mungkin Bapak Ibu bisa mengaktifkan mikrofonnya. Di sini mungkin ada yang bisa menebak kira-kira gambar apa ini? Mungkin ada yang bisa menebak kira-kira ini ada gambar kuping, terus gambar selang, kira-kira jadi apa ini? Mungkin ada yang bisa menebaknya? Saya, Bu. Iya, silakan Pak Ahmad. Yaitu B-nya ganti C jadi kucing, kemudian untuk selang C-nya ganti B jadi belang. Jadi sama dengan itu hasilnya adalah kucing belang, Bu. Oke, kucing belang. Jadi hasilnya adalah gabungan dari kata tersebut adalah kucing belang karena P diganti dengan C dan S diganti dengan B. Oke, beri tepuk tangan atau aplaus untuk Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya adalah platform teknologi sekolah penggerak. Apa platform dan teknologi dan profil rapor pendidikan? Apa
aplikasi berbasis web yang memberikan wawasan yang komprehensif dan rinci untuk sekolah dan daerah tentang kualitas pendidikan kepala sekolah, kepala dinas. Selanjutnya, profil dan rapor pendidikan. Ada profil satuan pendidikan, profil pendidikan daerah, serta profil rapor satuan pendidikan dan rapor pendidikan daerah. Untuk profil satuan pendidikan ini bersifat diagnostik, digunakan untuk refleksi diri sekolah. Sementara profil pendidikan daerah bersifat diagnostik, digunakan untuk refleksi dari diri pemerintah daerah. Rapor satuan pendidikan rujukan dalam penentuan intensif untuk mendorong sekolah meningkatkan mutu pendidikan. Sementara rapor pendidikan daerah rujukan dalam penentuan intensif untuk mendorong daerah meningkatkan mutu pendidikan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya ada platform teknologi guru. Platform teknologi guru itu sendiri apa? Dia berbasis pada Android yang disediakan untuk mendukung guru dalam melakukan proses mengajar dan mengembangkan kompetensi atau karirnya dalam program sekolah penggerak. Semuanya intinya berada pada perkembangan teknologi, di mana semuanya dituntut untuk menggunakan teknologi. Selanjutnya platform teknologi guru ini platform guru mengajar, ada platform asesmen, siswa platform, perangkat ajar. Platform guru karir itu sendiri ada fitur unggah video, fitur memberikan atau mendapatkan umpan balik, serta fitur pelatihan virtual. Nah, adapun manfaat dari platform teknologi guru mengajar. Ini yang pertama, memperkenalkan dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila sebagai dasar pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, memudahkan guru untuk menemukan perangkat ajar berdasarkan kurikulum baru. Guru mendapatkan rekomendasi perangkat ajar berdasarkan hasil asesmen. Guru mendapatkan kejelasan tentang kompetensi dan perkembangan pembelajaran siswa. Yang terakhir, guru dapat menerapkan teaching at the right level atau TARL. Selanjutnya yang terakhir, manfaat platform bagi guru karir. Di sini guru dapat menampilkan hasil karya kegiatannya, contohnya video simulasi mengajar ke dalam platform guru karir. Guru mendapatkan penilaian atau masukan umpan balik atas kinerjanya. Kinerja mengajarnya dari rekan sesama guru, kepala sekolah maupun pengawas. Dan terakhir, guru akan dipasangkan dengan pelatih atau coach untuk meningkatkan keterampilan mengajar mereka. Oke, demikianlah materi literasi digital yang kita pelajari pada hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, berdasarkan penjelasan yang saya berikan, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Atau ingin memberikan saran, silahkan. Mungkin dari saya sedikit, saya mau bertanya. Ya Ibu, silakan. Menyangkut dengan saat ini kita harus menggunakan pembelajarannya, harus menggunakan teknologi. Ketika kita sudah bagaimana menggunakan teknologi yang baik dan benar, ketika kita kembali ke sekolah untuk mengaplikasikan peserta didik di sekolah tempat kita mengajar itu, ketika tidak ada listrik dan jaringan, kira-kira bagaimana kita bisa mengaplikasikan menggunakan teknologi tersebut untuk bisa menyampaikan hal-hal yang positif kepada peserta didik. Ya, Pertanyaan dari kita. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan tadi. Bagaimana ketika kita sudah belajar tentang teknologi dan harus mengaplikasikan pada peserta didik, tetapi daerah sekolah tempat kita mengajar, akses internetnya, akses jaringannya, terus kondisi listriknya tidak memadai. Ya, itu hal-hal atau hambatan yang kita hadapi sebagai seorang guru.
karena tidak semua sekolah itu memiliki akses listrik yang pertama, yang kedua tidak memiliki akses internet. Tapi bagaimana caranya kita sebagai seorang guru, walaupun tidak mempunyai akses internet, walaupun tidak mempunyai jaringan listrik yang tidak nyala selama 24 jam, kita bisa memberikan pemahaman kepada siswa melalui misalnya HP Android. HP kan kadang kan kita punya HP, kita seorang guru punya HP bisa menampilkan gambar. Ini loh yang dimaksud dari perkembangan teknologi. Ini loh pembelajaran yang sini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Pak Frans atau Pak Ahmad? Saya tadi ini cuma sekedar saya tanyakan ulang saja di sedikit, mungkin ada penjelasan sedikit saya. Perbedaan Siplah dan RKS itu. Di situ ada contoh sebelum dan sesudah. Contohnya yang pertama, Siplah, kurir toko, mitra, dan yang berikutnya sesudah itu mitra pengiriman. Coba dijelaskan dua hal ini untuk memperkuat saya dalam pemahaman mungkin ya. Yang untuk Siplah ya Pak? Ya, untuk Siplah sebelum dan sesudah. Contoh pertama aja saya ingin dapati sedikit penjelasan tambahan. Ini ya Pak, Siplah sebelum dan sesudah. Kalau Siplah sebelum itu kurir toko, di mana bendahara dia membeli barang itu tidak melewati atau melalui aplikasi Siplah. Siplah ini sendiri kan sistem informasi pengadaan di sekolah. Nah, Siplah ini baru diterapkan dalam penerapan ARKAS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Misalnya pada saat pembelian buku, pada saat pembelian printer, atau pada saat pembelian catering. Sebelum adanya Siplah, kita membelikan secara manual. Nah, setelah adanya Siplah itu kita membeli melalui aplikasi yang sudah disediakan di laman kemendikbud.go.id. Begitu Pak. Oh iya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Mungkin dari Pak Ahmad sudah cukup dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya Pak? Ya. Oke, demikianlah materi kita pada sore hari ini mengenai literasi digital. Untuk tugasnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat di LMS pengerjaan tugasnya sudah dimasukkan di situ. Oke, semua bisa dipahami? Ya, sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, silakan Ibu Desli menutup kita dalam doa. Baik, terima kasih. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya, Kristen Protestan. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kami telah menyelesaikan pelatihan sore hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami terima, apa yang kami dapat, boleh kami terapkan di sekolah kami masing-masing Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Ibu Desti yang sudah menutup kita dalam kegiatan hari ini dalam doa. Oke, untuk Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk meninggalkan room ini dan mengerjakan LKS-nya. Terima kasih, selamat sore, dan Assalamualaikum. Terima kasih, Bu.